Memang kalau yang menjalankan bisnis ini pendeta, dia Iya. harus mengorbankan prinsip dagang yang sesungguhnya demi dia menjaga panggilan yang Tuhan sudah taruh di dalam dirinya. Kalaupun seorang pendeta bisa berbisnis, Hmm. apakah bijak kalau menjalin relasi bisnis dengan jemaatnya sendiri? Hari ini Sobat Raida, kita walaupun Hmm. udah mau jelang 2022, pembahasannya tetap hangat diperbincangkan Iya tentang dong. hal ini. Ini udah lama banget sebenarnya ya. Apa Kita sih udah Kang? pernah juga ngangkat topik ini. Bahas apa sih? Pendeta berbisnis. Hmm. Etikanya bagaimana? Emang boleh? Iya kalau boleh sih harusnya ya nggak tahu ya. Kita akan tanya ya. Saya kan bukan pendeta. Kita langsung aja Sobat tanya Raida. ya tadi ya. Hari ini kita bicara sama-sama Ju. Kita akan bicara bersama Pastor Belsa Erbandi. Dari Gereja Orang Beriman. Kita Yes. sapa dulu. Shalom Pastor Belsa. Halo. Shalom Pastor Belsa. Halo, Halo. Shalom Bung Nathan, juga Bung Jonathan. Terima Apa kabar kasih. semuanya? Kabar baik. Kabar baik, Pastor. Bagaimana Thank kabar you. Pastor Belsa? Baik. Sama, puji Tuhan, luar biasa ya. Puji Tanpa Tuhan. terasa tadi perbincangan di awal betul-betul tanpa terasa ya, karena Iya. seingat saya Iya. kan baru tahun baru 2021, sudah tinggal Iya. 3 bulan lagi kita udah Natalan lagi gitu. Makanya itu. Perasaan baru kemarin saya merit gitu ya. Iya. Kan Januari saya meritnya. Eh, Habis gini mau Januari lah. Mau merit lagi ya, Pak? Anniversary. Ya, Iya, anniversary maksud saya. Merit lagi ya. Tapi pembahasannya walaupun udah mau jelang 2022 masih hangat nih Pastor. Kalau hari ini kita bicara tentang pendeta berbisnis. Iya, masih jadi pro kontra ya. Kalau boleh atau enggak ya, ya terserah sih ya, boleh-boleh saja. Tapi kita mau ngobrol dulu nih sama Pastor Belsa. Masih ada waktu nggak sih pendeta untuk berbisnis? Kalau saya lihat nih ya, rekan-rekan pendeta yang saya kenal, yang tiap minggu saya ketemu, bahkan tiap hari hampir saya ketemu adalah Iya. mereka tuh sibuk dengan jemaatnya, Hmm. sibuk ngurusin komsel ini, apalagi sekarang online makin sibuk, walaupun nggak kemana-mana. Emang masih ada waktu, Pastor Belsa? Iya. Tadi kan saya mendengar perbincangan ya, ini Hmm. perbincangannya hangat. Sebenarnya segala sesuatu yang berhubungan dengan public figure, Ya. mau nggak mau ya, pendeta itu juga public figure karena dia Mm-mm. berbicara di depan banyak orang, pasti hangat Ya. gitu. Makanya jadi pendeta juga, ini bukan suatu defense atau pembelaan, Ya. jadi pendeta tuh susah-susah gampang. Hmm. Misalkan mohon maaf ya, pendeta anaknya banyak, dibilang nafsuan, pendeta nggak punya anak, dibilang kena kutuk, pendeta mobilnya bagus, dibilang korupsi, mobilnya jelek, dibilang nggak diberkati. Jadi Iya. eh, ya susah-susah gampang juga. Tapi that's the risk of being a public figure Ya. gitu Mm-mm. ya. Jadi udah harus biasa diomongin, Mm-mm. it's normal. Nah kalau tadi pertanyaannya apakah masih ada waktu untuk berbisnis? Jawabannya relatif, Iya. karena kita harus mengerti di sini yang dimaksud pendeta dan bisnisnya itu apa. Hmm. Karena pendeta itu kan sebenarnya adalah jabatan yang diberikan oleh gereja. Ya. Mm-mm. Lepas orang yang menyandang itu sekolah atau tidak sekolah, Mm-mm. ya, sebaiknya Oke. memang sekolah. Ya. Nah, terkadang gereja itu memberikan jabatan pendeta itu kepada 3 jenis orang. Ya. Yang pertama memang orang yang sepenuh waktu atau kita biasa mengenal dengan nama full timer, Mm-mm. Mm. dimulai dari gembala jemaat. Kemudian juga gelar ini diberikan kepada orang yang separuh waktu Hmm. atau half timer gitu. Atau bahkan diberikan kepada orang ketiga yang kalau boleh dibilang jarang-jarang Ya. mungkin melayani, tapi sekali pelayanan tentu akan mendapatkan predikat pendeta. Hmm. Mm. Nah, kembali lagi ini orang yang mana gitu. Dan Oke. bisnis di sini itu bisnis yang apa dulu gitu. Karena Hmm. bisnis ini kan artinya luas. Kalau Ya. kita mengacu kepada Kamus Bahasa Indonesia, bisnis itu adalah segala bentuk usaha komersil. Hmm. Nah, usaha Mm. komersil ini kan skopnya beda-beda, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Iya. Makanya tadi saya katakan relatif. Nah, kalau pendeta dalam artian full timer seperti kata Bung Nathan tadi Hmm. sih, saya percaya mungkin waktunya sudah tersita banyak ya, Iya. karena Mm-mm. dia harus fokus kepada apa yang menjadi panggilannya dong. Hmm. Iya, Misalkan iya. kita sudah tanda kutip tekan kontrak dengan perusahaan Iya. A, ya harus fokus di perusahaan. Nah, ini kan kita tekan kontraknya secara rohani kepada Tuhan. Yes. Ya, kamu harus bertanggung jawab. Karena kalau kita tahu misalkan pendeta full timer, apalagi gembala jemaat, dia harus buat paham,
lisan, dia harus kemudian mempersiapkan khotbah, belum lagi komsel, Hmm. belum Zoom, belum seminar, belum yang jadi dosen, Iya. belum yang jadi rektor, belum yang konseling pranikah, belum yang pernah denger nggak ditelepon orang, saya pernah ditelepon orang 2 jam loh sambil nyetir, sambil saya harus ke bank Oh gitu, my. sampai udah ya itu konseling gitu. Wow. Jadi Iya, untuk iya. ngurusin yang lain itu kelihatannya waktunya takutnya tersita Iya. cukup banyak untuk mengelola domba-domba yang dipercayakan Tuhan Hmm. gitu. Iya. Belum Iya. lagi tiba-tiba ada kematian, ada apa dan sebagainya, Iya. Iya. visitasi, kunjungan jemaat. Jadi kembali lagi ini pendeta yang mana. Tapi kalau memang pendeta yang tadi orang jenis ketiga, dari awal memang dia itu adalah seorang pengusaha, Hmm. dia itu adalah orang yang memang diberikan predikat pendeta oleh gereja karena mau diminta untuk berbagi kesaksian tentang pengalaman dengan Tuhan Hmm. atau kesuksesannya di dunia kewirausahaan sih ya jelas dia pasti punya waktu karena memang dia dari sananya Hmm. awalnya. Jadi kembali lagi Oke. kita lihat nih pendeta yang mana gitu. Oke, Baik. oke, oke. Ya, bener kan? Kalau full timer, wih. Bahkan ada satu rekan pendeta teman saya juga akhirnya harus milih gitu loh. Iya. Ya udah saya tinggalkan gitu ya. Yang mana yang ditinggalkan? Yang Oh, bisnisnya yang dong. bisnis. Iya, iya, iya. Ya kan saya masih sebut Oh rekan gitu. pendeta Bukan ya. yang Ya cuan kan harus ya. dijelasin dia. Tajam amat nih omongannya Jonathan. Tapi kembali, Pastor. Ya. Kalaupun seorang pendeta bisa berbisnis, apakah bijak kalau menjalin relasi bisnis dengan jemaatnya sendiri? Gini, Pastor. Jonathan tuh tahu lagi ngangkat sebuah pertanyaan yang sumbernya itu dari sebuah hal yang sedang viral. Ini detail banget. Berbisnis sih sudah sering kita bahas, tapi yang sedang hangat diangkat itu apa ya? Ngajakin trading gitu loh. Ya kalau nggak trading ya Ya. itulah ya. Mau jadi downline-ku nggak gitu. Gitu. Yang sedang hangat dibahas sekarang ya, Pastor Belsa. Nah, kalau seperti itu gimana? Langsung kerja sama-sama Halo. jemaat. Bijak nggak, Pastor? Pertanyaan ini bagus sih. Pertanyaan ini juga menarik. Kalau saya ajukan pertanyaan yang sama, Ya. apple question, Hmm. itu akan menjadi apakah kita bijak ketika kita berbisnis dengan sesama saudara gitu. Iya. Itu jawabannya akan berbeda setiap orang karena kalau saya ada di tipe yang lebih baik saya bisnis sama orang lain daripada nanti sama saudara Iya, terus iya. hutang akhirnya hubungan putus jadi Iya. persaudaraan jelek. Lebih baik sama orang yang tidak kenal. Nah, masalahnya kembali lagi ke urusan pendeta. Pendeta ini adalah orang yang dikenal banyak orang Iya. dengan posisinya dia. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang berhubungan dengan etika profesi kependetaan. Iya. Kalau kita lihat sendiri dari arti kata pendeta itu kan dari 3 bahasa ya. Yang pertama tuh Sanskerta pandit. Iya. Pandit artinya orang yang dianggap berhikmat, Hmm. berilmu, makanya sering dimintain pendapat. Ini dari zaman dulu kata pendeta. Kemudian kalau kita di bahasa Yunani itu poimen. Poimen itu pemimpin, jadi dia punya karisma. Kalau kita lihat dari bahasa Inggris, shepherd adalah gembala, orang yang menggembalakan. Nah, dengan kita berbisnis, ini jawabannya ini harus jawabannya ialah orang tersebut harus sangat-sangat selektif memilih orang dan kemudian pendeta ini, si oknum pendeta ini harus betul-betul menjaga yang namanya marwahnya dia. Iya. Istilahnya tuh apa ya bahasa Indonesianya? Menjaga bahwa figurnya dia itu adalah pendeta jangan sampai menjadi rusak hanya karena satu hal, ya ini dalam hal ini bisnis. Iya. Gitu. Jadi dia harus mau untuk menjaga marwahnya dia sebagai pendeta tadi yang dituakan, yang dianggap kalau bahasa zaman dulu orang yang berilmu, berhikmat, orang yang dianggap gembala, dan dia harus kompromi dengan prinsip-prinsip dagang yang sesungguhnya. Jadi dia nggak bisa terjun 100% kalau dia masih pegang label itu gitu loh. Karena kalau kita pakai prinsip dagang yang sesungguhnya, dagang itu kan berusaha mencari profit sebesar-besarnya tanpa mempedulikan proses lah. Kalau yang menjalankan itu pendeta kan tidak mungkin. Iya. Masa kita misalkan mau menjalankan kayak seperti kasus kemarin saya tidak menyebut tapi semua orang pasti akan tahu ada orang yang diciduk karena dia kalau tidak salah melakukan tindakan penyuapan pengembangan satu perumahan di wilayah Jawa Barat ya kalau ingat ya. Iya. Nah, berarti kan ini bahaya sekali karena marwah kependetaannya menjadi rusak gitu karena segala hal yang berhubungan dengan bisnis. Yang penting aku dapat profitnya, yang penting aku dapat untungnya, dapat cuannya, dapat apa, tapi dia tidak mempedulikan prosesnya itu sehingga akhirnya merusak. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah ya bisnisnya nih bisnis apa dan dia harus bisa tetap terus menjaga nama baik
kependetaannya itu. Seperti Karena itu ini ya. yang penting. Baik. Gitu. Daripada dia bersembarang. Karena gini loh, saya nggak bisa bilang pendeta nggak boleh bisnis. Saya sering pelayanan ke daerah, ada pendeta yang punya ladang di Iya. belakang gerejanya. Karena Iya. memang kalau mengandalkan uang dari gereja sangat sedikit. Jadi dia Iya. harus berjualan jagung. Kan tidak salah juga. Tapi kalau sampai dia harus menipu, ya apalagi ada orang ya jualan tanaman. Dia beli tanamannya 50.000, tapi dia jual, dia bilang, ini saya beli modalnya aja 100.000 loh, jadi saya jual 150, kan sudah berbohong gitu. Ya kan? Jadi maksud saya, memang kalau yang menjalankan bisnis ini pendeta, dia Iya. harus mengorbankan prinsip dagang yang sesungguhnya demi dia menjaga panggilan yang Tuhan sudah taruh dalam dirinya. Iya. Jangan asal sembarangan gitu. Lebih baik orang yang memang dia kenal gitu. Iya. Menurut saya ya, daripada dia ngajak misalkan di gereja 1.000 orang, dia nggak kenal betul-betul orang tersebut, lalu amit-amit Iya. nama baik pendeta ini yang menjadi rusak, dan akhirnya orang menggeneralisir, oh pendeta tuh seperti itu, iya ghosting, dia bawa uang saya 100 Ghosting. juta, padahal pendetanya juga nggak tahu. Dia itu cuman di-endorse sama orang yang punya otak bisnis, bahwa kalau kita nggait pendeta, seperti nggait artis nih, followernya banyak gitu. Dia tidak berpikir panjang bahwa ada marwah kependetaan itu yang harus dijaga oleh Iya. dia. Baik, seperti itu ya. Gitu. Benar-benar harus hati-hati Sobat Reida. Termasuk pertanyaan yang selanjutnya saya mau tanyakan nih buat Pak Belsa. Ini penting buat Anda yang melayani sebagai pendeta, buat juga kita semua yang mungkin sedang dilema gitu ya. Saya pengen jadi pendeta, tapi saya juga kepengen berbisnis. Ini gimana? Nah, kalau menurut Pastor Belsa, jika pendeta punya usaha atau bisnis gitu ya, apa sih prinsip yang benar-benar harus menjadi dasar supaya keduanya ini boleh dijalankan bersamaan dengan sehat? Bagaimana Pastor Belsa? Silahkan. Jadi saya kembali lagi, jangan disalahartikan dengan pendeta memiliki bisnis sampingan ya. Karena kata bisnis ini kan konotasinya udah jelek. Padahal ketika saya, Bung Nathan membeli barang dari saya, misalkan begini, Bung Nathan mau beli baby stroller saya, misalkan. Saya kan sebenarnya sedang berbisnis juga dengan Bung Nathan. Jadi konotasinya tuh tidak bisa langsung dianggap jelek gitu ya. Jadi saya juga melihat ada pendeta yang memiliki bisnis di daerah gitu, dan itu ada juga di Kisah Rasul 18, Pak Paulus mengatakan dia bertemu juga dengan rekan-rekan sesama pembuat kemah. Jadi itu konotasinya sering bisnis itu jelek ya, padahal sebenarnya tindakan berjual beli itu saja sudah bisnis. Nah, prinsip apa yang harus dipegang oleh pendeta yang memiliki usaha sampingan? Taruh pertanyaan ini di dalam diri setiap hamba Tuhan. Kira-kira nilai apa yang cocok dengan kehendak Allah sehingga kita harus melakukan ini gitu. Misalkan, kira-kira nilai apa yang pas dengan firman Tuhan sehingga saya harus melakukan misalkan berjualan makanan. Atau saya harus misalkan jual beli properti. Atau misalkan saya harus apalah, you mention nama-nama bisnis itu. Jawabannya dua. Kalau misalkan untuk mendukung saya dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga martabat saya tetap terjaga juga, jangan sampai sebagai hamba Tuhan yang minta-minta, yes, silahkan lakukan. Tapi kalau yang kedua, jawabannya ternyata supaya saya menjadi semakin kaya, dan saya sangat kaya, ya saya bilang no, gitu. Kalau kamu kerjaannya, tujuannya, goalnya adalah menjadi kaya, seperti Elon Musk, atau misalkan seperti pendiri iPhone, ya kamu jadi pengusaha tulen aja, jangan bawa embel-embel pendeta, atau bahkan jangan menyalahgunakan marwah ini untuk menggait banyak follower, sehingga kamu bisa bisnisnya lancar. Itu menurut saya tidak baik dan ya salah di mata Tuhan. Jadi tanamkan itu, prinsip itu, pertanyaan itu setiap langkah yang pendeta mau ambil yang berhubungan dengan bisnis, kira-kira nilai apa sih yang cocok dengan kehendak Tuhan sehingga saya harus melakukan ini. Gitu. Ya mau nggak mau saya lakukan ini Tuhan gitu ya, karena misalkan anak saya harus masuk sekolah, biaya cukup tinggi, dan sementara lagi kondisi pandemi, mau nggak mau misalkan ya keluarga kami harus buka usaha makanan. There's nothing wrong with that gitu. Paulus juga melakukan itu, tapi aku harus lakukan ini nih supaya rumahku yang 3 bertambah jadi 10 gitu ya. Aku bisa beli tas Hermes terbaru gitu. Nah, itu udah nilainya, orientasinya udah berbeda gitu. Jadi yang harus dicek itu adalah kembali ke motivasi. Motivasinya apa? Yang kedua, kalau dia sudah menjalankan itu, pertanyaan itu sudah diajukan kepada dia, kembalikan lagi kepada dirinya, apakah dia mampu untuk mengelola waktu yang Tuhan berikan.
Jangan sampai nanti kebalik, mungkin tadinya dia sudah lakukan itu untuk kebutuhan hidup, tapi ternyata kok ini lebih menarik. Akhirnya dia melupakan panggilan dan dia tidak bisa mengelola waktu dengan baik, ya lebih baik keluar dari jalur kependetaan itu. Karena ingat kembali lagi, panggilan pendeta itu kan dia dianggap sebagai orang yang berhikmat, orang yang dijunjung. Ada orang yang rohaninya tuh masih bayi banget loh. Ketika dia ngeliat pendeta, dia hanya berharap bimbingan, tapi ternyata begitu dia minta dibimbing, ya kan kok pendetanya jadi seperti ini, malah memeras dia. Nah, akhirnya orang itu kecewa Ya. dan akhirnya meninggalkan Tuhan dan justru menggeneralisir jabatan pendeta menjadi profesi yang jelek gitu. Jadi Baik. kembali lagi lihat motivasi Oke. dan lihat kemampuan pengelolaan waktu. Yes, seperti itu ya. Makanya ya, hati-hati ya. Jangan sampai ada yang ngomong, "Hah, semua pendeta sama aja." Iya, tadi kan Pastor Belsa juga ada juga pendeta yang jual makanan gitu ya. Iya. Mungkin next ada pendeta jual sate babi juga. Mudah-mudahan doakan ya Iya. Sobat boleh Raida. dong. Itu kayaknya Ya. ditunggu deh itu. Ditunggu apanya ini? Apalagi Pastor. apalagi depotnya udah sebelah gereja lah gitu. Nah, waduh, betul. Kenapa? Kenapa Kalau mau nanti bawa? pendeta yang jual sate itu terus tiba-tiba diomongin, ya harus siap karena kan public figure siap diomongin. Iya, iya. Iya. Nanti kayaknya pendeta itu jadi narasumber. Nanti kita yang ajak ngobrol ya, Pastor Belsa ya. Kebetulan Pastor Belsa. Oh, iya, Saya iya. belum jadi pendeta saja sudah diomongin orang. Enggak, guyon ya Sobat Raida, guyon ya. Aduh seru banget. Kita mau kasih satu pertanyaan terakhir mungkin juga. Kesimpulan Pastor Yes. Belsa ya untuk merangkum pembicaraan kita hari ini. Pendeta berbisnis, Etikanya gimana? etikanya gimana? Silakan Pastor Belsa. Ya, berbicara tentang pendeta berbisnis, kita harus kembali melihat latar belakangnya, harus kita cek motivasinya. Kita tidak bisa langsung menghakimi dan mengatakan itu tidak baik atau itu baik. Kita harus mengecek motivasinya. Kalau motivasinya melakukan bisnis itu adalah untuk supaya menjadi pribadi yang mandiri, mungkin karena dari gereja untuk kebutuhan hidup tidak cukup, atau dia memang harus melakukan itu sebagai bentuk untuk memandirikan gereja yang ia bangun, sih saya rasa sah-sah saja. Ya. Tapi kalau motivasinya untuk memperkaya diri, menjadi semakin kaya dan semakin kaya, ya mohon maaf, ya berarti jangan jadi pendeta. Dan kemudian kalau kita melihat bicara tentang bisnis, ya bisnis itu juga kita harus melihat dari sisi pendeta itu apa, ada tipe apa, dan bisnisnya itu bisnis apa. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau pendetanya itu adalah pendeta full-timer, memang saya rasa sebaiknya fokus di pelayanan gitu. Tentu tampil terus percaya Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhannya, karena memang untuk mengurus domba-domba Tuhan itu saja butuh waktu yang tidak sedikit. Tetapi kalau memang pendeta itu pendeta yang bukan sepenuh waktu dan tetapi mendapatkan gelar itu dari gereja, atau memang yang dari awalnya juga sudah pengusaha tapi diminta berbicara di mimbar, menurut saya itu tidak ada masalah gitu, tidak ada salahnya. Dan yang terutama sebagai kesimpulan adalah seperti ini, pendeta itu berbisnis atau tidak berbisnis, that's not a problem, tapi yang utama adalah dia harus mampu betul-betul untuk menjaga marwah profesi itu, ya. Itu bahasa Indonesia ya, marwah profesi itu artinya dia harus betul-betul menjaga nama pendeta itu. Karena bukan hanya dia yang pendeta, tapi di seluruh dunia ada banyak pendeta, ya seperti seorang dokter, dia harus menjaga nama baik dokter itu, bukan pribadinya tapi nama itu. Karena tadi saya katakan pendeta itu kan kalau dari kata Sanskerta, Yunani, kata Inggris itu adalah orang yang dianggap sebagai bapak rohani, orang yang dimintai pendapat, orang yang dijunjung, orang yang diagungkan, ditinggi, dalam artian itu dihormati. Ketika dia akhirnya melakukan kesalahan dalam bisnis, dia sedang merusak marwah itu. Jadi perhatikan betul-betul dia harus menjaga etika profesi kependetaan tersebut. Itu aja dari saya. Baik, Wow. seperti itu ya. Semoga buat rekan-rekan hamba Tuhan, pendeta yang menjalankan usaha sampingannya boleh menjalankannya keduanya dengan bertanggung jawab. Betul. Jadi supaya nggak saling saling mengganggu gitu ya. Biar gak saling muncul dia di Instagram gitu ya. Muncul apa? Muncul di akun satir. Akun satir dibahas lagi. Makin gede itu ya. Baik, Pastor Belsa ada Instagramnya juga. Jadi silakan Betul. di follow ya. Anda Saya- boleh mau kenalan silakan. Anda boleh follow di Instagram ya di @belsa_erbandi. Saya senang sekali kalau misalnya di Instagramnya Pastor Belsa, story-nya nyala dan saya klik itu foto-foto keluarganya Pastor Iya, Belsa iya, di, iya. di beberapa tahun yang lalu gitu Iya, ya. iya. Ketika fotonya masih yang hitam putih gitu ya. Oke. Itu keren sekali loh.
Pastor Belsa itu kalau dibikin figura di kamar gitu ya, saya nggak keluar dari kamar itu pasti ya. Saya ngeliatin foto-fotonya satu-satu. Ini ceritanya gimana dulu itu ya? Iya, dan ada ceritanya. Iya, yang bagus tuh yang ada ceritanya itu. Jadi silakan. Iya, terima kasih. Kebetulan suka masukin foto ke handphone aja supaya nggak hilang. Iya, benar. Tolong jangan di stop, Pastor. Itu hiburan buat kami. Silakan di follow ya, Sobat Regidia. Yes. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.